Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk hari ini saya akan memaparkan materi mengenai mata kuliah studi kelayakan bisnis, yaitu aspek teknik atau operasi. Nah, di sini dari masing-masing aspek yang ada di studi kelayakan bisnis, di sini yang salah satunya adalah aspek teknis atau operasi, di mana disebut juga sebagai aspek produksi. Sehingga hal-hal yang diperhatikan dalam aspek ini meliputi penentuan yang pertama lokasi, jenis usaha, kedekatan, kondisi sosial masyarakat, ketentuan hukum setempat, ketersediaan dapat dibagi menjadi tenaga kerja, sarana dan prasarana. Kemudian untuk lokasi harus berdekatan dengan bahan baku, pasar atau konsumen, perusahaan pemerintahan atau lembaga keuangan. Kemudian yang kedua yaitu luas produksi, berapa jumlah produksi, maka di sini yang ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan, kemudian peralatan yang dimiliki, kemudian yang ketiga biaya yang paling efisien. Yang ketiga adalah layout tempat usaha, di mana di sini akan dirujuk pada bagaimana proses produk workflow disusun, kemudian bagaimana tata letak peralatan atau mesin ditempatkan. Kemudian yang keempat, teknologi, yaitu continuous process atau intermittent process. Yang kedua ada padat karya atau padat modal. Kemudian untuk tujuan aspek teknik tersebut, yaitu menentukan lokasi yang tepat untuk lokasi pabrik dan cabang maupun kantor pusat. Kemudian yang kedua adalah menentukan jumlah produksi yang akan memberikan profit yang tinggi. Yang ketiga, menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih sehingga dapat memberikan efisiensi. Yang keempat, menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. Pertimbangan menentukan lokasi, di sini ada beberapa jenis, yaitu ada 7 poin di mana jenis usaha yang dijalankan. Kemudian yang kedua, kedekatan jarak dengan bahan baku, pasar, konsumen, pusat pemerintahan, atau lembaga keuangan. Kemudian yang ketiga, ketersediaan tenaga kerja di sekitar lokasi. Keempat, ketersediaan sarana dan prasarana seperti transportasi, listrik, dan air. Kelima, keberlakuan hukum setempat. Enam, kondisi sosial, adat, budaya, atau sikap masyarakat setempat. Tujuh, kemudahan untuk melakukan ekspansi atau perluasan. Nah, keuntungan dari lokasi yang tepat di sini ada 6 poin, yaitu yang pertama pelayanan yang diberikan kepada konsumen dapat lebih memuaskan. Yang kedua, kemudahan dalam memperoleh tenaga kerja yang diinginkan baik jumlah maupun kualifikasinya. Yang ketiga, kemudahan dalam memperoleh bahan baku atau bahan penolong dalam jumlah yang diinginkan secara terus-menerus. Keempat, kemudahan untuk memperluas lokasi usaha. Kelima, memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi di masa depan karena memiliki terjadinya konflik dengan masyarakat dan pemerintah. Nah, di sini ada luas produksi, sehingga ditanyakan berapa jumlah produksi, maka waktu yang dibutuhkan, peralatan yang dimiliki, biaya yang paling efisien itu adalah dapat menghasilkan profit margin yang maksimal. Dan di sini ditinjau dari dua segi, yaitu segi sisi ekonomis dan sisi teknis. Di mana sisi ekonomis berapa jumlah produk yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan biaya yang paling efisien, sisi teknis berapa jumlah produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan mesin dan peralatan. Kemudian untuk luasan produksi ditentukan antara lain yang pertama kecenderungan permintaan yang akan datang, kedua kemungkinan pengadaan bahan baku, bahan pembantu tenaga kerja, ketiga tersedianya teknologi, mesin dan peralatan di pasar. Di sini ada eh, contoh yaitu merupakan suatu proses dalam penentuan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi atau operasi. Di sini ada keuntungan adanya layout dari lokasi tersebut, yaitu memberikan ruang gerak yang memadai untuk beraktivitas dan pemeliharaan, pemakaian ruangan yang efisien, mengurangi biaya produksi maupun investasi, aliran material menjadi lancar, biaya pengangkutan material dan barang jadi yang rendah, kebutuhan persediaan yang rendah, memberikan kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja yang lebih baik bagi karyawannya. Nah, di sini untuk memperoleh layout lokasi yang baik, maka perlu ditentukan hal-hal berikut. Yang pertama, kapasitas dan tempat yang dibutuhkan. Yang kedua, peralatan untuk menangani material atau bahan. Yang ketiga, lingkungan dan estetika. Yang keempat, arus informasi.
Yang kelima, biaya perpindahan antara tempat kerja yang berbeda. Nah, di sini ada hal yang menjadi fokus pada aspek teknik, seberapa jauh derajat mekanisasi yang diinginkan dan manfaat ekonomi yang dikerjakan. Sehingga di sini ada pertimbangan dalam memilih teknologi meliputi A. Ketepatan teknologi dengan bahan bakunya, B. Keberhasilan teknologi di tempat lain, C. Pertimbangan teknologi lanjutan, D. Besarnya biaya investasi dan biaya pemeliharaan, E. Kemampuan tenaga kerja dan kemampuan pengembangannya, F. Pertimbangan pemerintah dalam hal tenaga kerja. Terima kasih, demikian dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.